Happy weekend Marketeers, kembali lagi bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Goes to Campus episode ke-19. Hari ini saya akan menemani Marketeers selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marketeers Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman Mark Plus Inc. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Saya siap. Apa kabarnya nih, Pak? Pagi hari ini sehat-sehat, Pak? Ya, saya baru pulang seminggu dari Jogja, Solo, Semarang. Melihat PPKM di Semarang itu kok longgar sekali. Tapi kalau Jogja, tengah-tengah, Solo ketat sekali ya. Mungkin takut sama wali kotanya. Kalau Semarang orang kayak setengah enak gitu bisa makan di restoran dan lain. Tapi kok Jogja tengah-tengahnya. Nah, jadi ketemu rektor UGM di Jogja, bicara kerjasama di hotel, ketemunya kemudian sama rektor UNES di Semarang, Universitas Negeri Semarang, dan rektor Universitas PGRI, Universitas besar ya. Itu dulu, nanti saya lanjutkan. Baik, siapa. Terima kasih Pak Hermawan. Nah, Marketeer, sebelum kita masuk nih ke segmen pertama pada hari ini, saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang telah hadir bersama kita secara virtual. Pada hari ini ada Profesor Insinyur Sofia W. Ali Syabana, MSc PhD IPU, Rektor Universitas Bakri. Apa kabar nih, Prof? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Ambar, selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Prof. Ya, baru balik dari Amerika kan katanya. Iya, betul. Bagaimana, Prof, kabarnya Amerika, kira-kira apa bedanya nih, Prof, dari Indonesia pada saat ini? Saat ini malah justru Delta varian naik ya di sana, tapi kelihatannya masyarakat di sana sudah aware ya bahwa vaksin itu adalah perlu ya. Jadi memang kita semua harus sadar juga bahwa vaksinasi itu harus dilakukan ya. Jadi supaya pandemik ini segera berakhir lah, karena kita harus mulai bekerja secara normal kembali seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya ini saya akan menyapa pembicara kita, narasumber kita selanjutnya. Ada Dr. Iskandar Itan, SEMM, Rektor Universitas Internasional Batam. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Dokter. Ya. Selamat pagi, Mbak Ambas. Apa kabarnya nih, Pak? Baik. Saya sapa juga, selamat pagi Pak Hermawan, selamat pagi Prof. Sofia. Ya. Baik, sebelum kita berbincang dengan narasumber kita pada hari ini, kita akan mendengarkan paparan dari Pak Hermawan Kartajaya mengenai entrepreneurial marketing. Silakan, Bapak. Sambil minum kopi nih, silakan dong kalau mau minum kopi, karena kita kan hari Sabtu, jadi informal aja. Saya ini hampir 74, jadi berusaha berpakaian supaya youth look gitu. Apa namanya apa Bu? Yang old ya, yang old sekarang. Jadi youth gitu ya. Jadi kepingin yang old. Nah, saya yakin Ibu dari Amerika orangnya katanya sudah paling enak sekarang, semua visa dipermudah, dan Biden beda sama illegal katanya di sana, keluar semua dikasih $100 kalau disuntik Pfizer katanya loh. Saya tidak tahu. Nah, jadi ya enak sekali di Amerika. Biden beda sekali dengan Trump. Dan hari ini saya mau mengantarkan sial ini dulu. Bagong, Petruk, Gareng, Semar. Jadi creativity itu Bagong, simbol kreatif, komedi kan, lucu gitu Bagong. Petruk itu solusi. Jadi buat saya inovasi itu solusi, kalau Bagong itu kreatif. Kreatif belum tentu solusi. Tapi kalau tidak ada yang jalanin, entrepreneurnya percuma. Ini Gareng, ini Semar. Leader itu yang sehari-hari mengawal supaya penuh kebijaksanaan. Creating value with values gitu. Tapi kalau creating value kayak
Gareng itu maunya banyak tapi tidak ada yang mengendalikan, bapaknya enggak bisa. Ini lawannya PIPM, Productivity Improvement Professional Management. Nah, kampus itu pada umumnya dulunya tidak peduli ini. Ya kecuali kalau kampusnya kampus desain apa, memang di sini aja itu. Tapi tidak di PIPM biasanya malahan. Tapi sebagian besar kedokteran, engineering, hukum apa itu orang dicetak menjadi profesional dan manajemen di bidangnya masing-masing, teknis dan productivity-nya kalau sudah masuk perusahaan diukur dan diimprove. Kaizen itu bahasa Jepangnya. Nah, sekarang kenapa kok saya masuk di Dewan Pendidikan Tinggi? Mungkin karena sejak 31 tahun yang lalu, Makplus ini barusan ulang tahun ke-30, oleh Philip Kotler dibikinkan buku. Nah, ini cerita tentang saya dan Makplus mengharukan sih. Philip Kotler membuat, ini bukan cetakan saya, ini World Scientific. Jadi World Scientific menulis dengan Withenwan. Withenwan di Singapura, Pak Iskandar. Ini NTU. Jadi dulu bekas direktur teknopreneurship. Sekarang mau pensiun, sekarang dia tinggal ngajar marketing kayak saya ini. Withenwan tak ajak nulis buku bersama Philip Kotler, beberapa buku. Saya kan nulis buku sudah 23 tahun ya. Sejak 98 sudah 10 buku. Buku ke-10 lagi ditulis, sekarang akan diterbitkan waktu G20 Summit di Bali nanti tahun depan. Dan itu saya sama Withenwan ini sama Philip Kotler sama Jackie Musri. Adiknya Irwan Musri itu doktor, 25 tahun di tempat saya. Beda sama Irwan Musri yang dagang terus. Kalau Jackie memang ketua alumni S2 S3 UI. Itu kalau di Makplus kita panggilnya Dekan Makplus Institute. Karena di kita itu ada majalahnya. Nah, ini seperti ini, Marketeers. Dan kalau sekarang ini Marketeers TV, yang sekarang ini Marketeers TV. Ini Marketeers Goes to Campus edisi ke-19 ya. Nah, ini majalah marketing dan entrepreneurship ini kalau marketing nomor 1 lah di Indonesia karena sering menang-menang di mana-mana dan memang yang lain core-nya ada di consulting dan riset. Jadi beda sekali dan saya 31 tahun bikin kampus sendiri. Jadi ini satu lantai di Tower 88, lantai 8 Casablanca, dan saya tinggalnya di sini, Bu. Jadi saya ini single 17 tahun sendiri karena Katolik dan tidak boleh nikah lagi. Ketua NU cabang Katolik katanya orang-orang penggemar Nabi Muhammad. Jadi saya Katolik tapi penggemar Nabi Muhammad. Katanya Pak Said Akil digelari Ketua NU cabang Katolik. Katanya dari Gus Dur, katanya enggak tahu. Saya dibilangi, katanya Gus Dur ngomong gini, Hermawan itu jangan jadi mualaf. Biarin aja Katolik tapi ngomong yang baik-baik tentang Islam, katanya. Wah. Jadi itu PR, biar orang ketiga yang ngomong tentang kita gitu. Nah, jadi ini buah karya ke-10. Ini Indonesianya, tapi ini dicetak terbatas dan diterbitkan pada waktu 73. Jadi pada waktu ulang tahun 73 tahun lalu HK 73 saya dapat Ki Dwijo Waskito dari Pak Ganjar di Jawa Tengah. Di atasnya dicetho itu, di Karanganyar itu. Sama bupatinya dikasih gelar Ki Dwijo Waskito, guru yang visioner. Nanti 18 November tahun ini di Baduy, Bu. Mau pindah Baduy. Perayaannya di Baduy mau dikasih gelar guru. Guru apa gitu. Ini Ki Dwijo Waskito, guru visioner. Nah, 72 di Jogja jadi Kangmas sama Pak Sultan. 71 di Jawa Barat jadi Asep, Bu. Ada perayaannya resmi. Jadi aku ini boleh pakai nama Asep. The first non-Muslim Asep 70 di Bali, Bu. Saya punya museum marketing 3.0 bersama Philip Kotler di Bali. Diresmikan Philip Kotler 10 tahun yang lalu bersama keluarganya datang di Ubud. Siapa yang tidak senang ke Bali gitu, kalau sudah sampai Bali udah lupa pulang udah. Nah, saya mintain tempat sama Raja Ubud. Nah, Amba ini lain, purinya lain, purinya di Denpasar sana. Ini di Ubud.
Nah, saya itu punya penasihat 7 gubernur. Jadi sudah tua gini, bantunya Bali, NTB, NTB, Sulut, Jatim, saya orang Surabaya, jadi Bukoviva, Jabar, Riau, Banten, tapi bukan Kepri, Pak. Bukan Kepri. Saya tidak kenal gubernur Kepri. Tapi kalau yang 7 ini dikasih surat angkatan. Pokoknya kalau sambil minum kopi, ngobrol sama saya nggak bayar. Tapi kalau sudah mulai melibatkan tim, ya bayar. Soalnya 150 orang. 150 orang sekarang. Full time itu 150 orang. Dan anaknya orang pinter-pinter, pusing. Ya, gajinya pusing sekarang. Nah, tapi ya kita mati-matian, wong kita ngajari orang, kita sendiri mesti nunjukkan bahwa kita agresif terus, dan terus ini nanti akan terbit buku internasionalnya, Bu. Namanya Entrepreneurial Marketing. Jadi ini entrepreneurship-nya di sini, marketingnya di sini. Jadi Entrepreneurial Marketing itu IM. Jadi nanti marketing itu tidak bisa kalau tanpa entrepreneurship sekarang. Jadi entrepreneurship itu kata-kata yang paling wah di dunia sudah pokoknya. Makanya saya kalau di marketing, Ibu Bapak, saya ini udah sudah sampai Philip Kotler 23 tahun, nulis 10 buku sekarang dan banyak yang bestseller. Ini yang terakhir. Ini marketing 5.0, ini Nabi Muhammad, Technology for Humanity. Jadi dengan teknologi ini saya takut kalau tidak ada humanity-nya malah dipakai untuk sesuatu yang tidak karuan. Jadi orang digitalisasi, tetapi lupa peranan human. Saya tidak mau. Jadi di sini 5.0 ini orang Jepang senang karena Society 5.0. Nah ini baru terbit tanggal 7 Januari tahun ini oleh Wiley Amerika, New York City, New Jersey. Ini sudah 15 bahasa yang beli. Indonesia belum beli. Indonesia selalu terakhir. Karena copyright-nya ada di Wiley, jadi tergantung publisher Indonesia mau nawar berapa gitu. Tapi Korea pasti pertama. Jadi 3.0 11 tahun yang lalu 27 bahasa, itu Nabi Muhammad tenan itu. Human spirit. 3.0 itu human spirit. Kalau 1.0 itu kita bertumbuh pada produk. Seperti UKM sekarang. Pokoknya bikin produk jadi UKM. Mati, masuk online mati, Pak. Kena predator-predator itu. Customer don't buy the product, customer buy the brand. Customer buy the price gitu. They don't really understand the product. Nah, kalau 2.0 customer, Pak. 3.0 human spirit. Itulah saya jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu the only prophet yang mengatakan kita boleh dagang asal jujur. Nah, 4.0 itu 3 tahun lalu 24 bahasa. Nah, ini baru 7 bulan sudah 15 bahasa. Jadi Wiley optimis sekali ini akan melampaui 2 itu. Tetapi kan yang 3.0 ada museumnya di Bali. Nah, jadi spirit Nabi Muhammad itu saya abadikan. Marketing untuk kejujuran itu ya mulai 11 tahun yang lalu. Makanya Ketua NU Cabang Katolik itu. Nah, saya berpegang dengan adanya digitalisasi, bahaya sekali, karena orang bilang, loh sekarang bargainingnya ada di customer, enggak. Salah itu. Justru big data ini sekarang, yang menguasai dunia itu Google, Amazon, dan perusahaan-perusahaan besar yang mengelola data customer. Nah, jadi kita mau diapa-apain terserah perusahaan besar sebetulnya. Jadi kalau perusahaan besarnya tidak benar-benar 5.0 bahaya. Jadi makanya saya di SBM ITB itu mulai dari pendirian sama Profesor Kuntoro. Nah, saya senangnya di sana diajar ethics semester 1, bukan agama. Agama itu macam-macam boleh, tapi ethics. Ethics itu diajarkan di semester 1. Orang masuk sekolah bisnis itu, Bu, diajari ethics. Nah, kemudian mereka pakai sistem 3 tahun, Bu. Jadi sebelum MBKM, sebelum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebetulnya SBM ITB itu sudah merdeka duluan. Karena cuma 3 tahun dan setahun harus praktek.
dikasih duit, dikasih pinjaman, disuruh praktek sungguhan. Nah sekarang Pak Nadiem setengah mati. 5 tambah 2 tambah 1, 8 semester itu 5 prodinya, 2 di luar, boleh ngajar, boleh apa, ke luar negeri, boleh belajar apapun. Di sini terima magang yang dari dulu sudah merdeka itu juga BINUS. Jadi mereka magangnya setahun, bagus 2 semester. Kita kasih magang bersertifikat. Kalau enggak 2 tahun kita kasih surat aja. Magang di Makpres ini kan kita saring betul-betul dan bekerja bersama konsultan. Jadi kita nanti menggerakkan, ketika saya menghadap Pak Nadiem, teman saya juga, Prof. Nizam, Dirjen Dikti, apalagi sudah. Makanya saya di Dewan Pendidikan Tinggi, tugas saya adalah mem-BKM-kan, membantu secara informal. Tapi kalau dari perjalanan kemana-mana, Bu, sama Bapak, swasta seperti Ibu Bapak ini lebih gampang. PTN ampun. Ketentuannya macam-macam. Ada PTN, saya ini dokter honoris causa dari ITS, saya tidak lulus ITS, tidak bakat sekolah aku. Profesor saya dari Korea, tidak ada yang ngakui di Indonesia, tidak ada, karena tidak akademik. Buku-buku saya dianggap buku vokasi. Sertifikasi itu kan baru sekarang aja diakui. Ada mulai 3 tahun lalu sudah ada PTN yang sertifikasinya sama kita, tapi sekarang laris 40-50 kampus sudah dan bertubi-tubi sekarang permintaan ke kita. Ya Indonesia modelnya gitu. Kalau di luar negeri kan sudah merdeka ya. Jadi prodinya apa, belajar apa, ditransfer. Nah makanya di sini saya terima kasih hari ini kita kerjasama sama 2 universitas swasta. Dalam perjalanan saya ke UGM, kemana-mana, saya lihat kayak 17 Agustus, wah langsung disambut. Tapi kalau negeri, waduh, rektornya mau, dosennya tidak mau. Dosen ini takut kehilangan kekuasaan. Rasanya kan dia paling pintar sedunia gitu ya kan. Nah jadi kalau 2 semester belajar di luar, loh memang pinter mana manajer perusahaan itu sama saya gitu. Jadi kita sebagai rektor ini mesti pinter-pinter ngomong. Tapi kalau swasta, tergantung yayasannya aja. Kalau yayasannya oke, apalagi di Batam, benchmarknya Singapura. Saya kasih contoh NTU, Pak ya. Saya ini 5 tahun advisor rektor NUS, Pak. Pernah 5 tahun. 5 tahun MBA UI. Aku 5 tahun MBA UI. Saya bandingkan ini. Saya pikir di UI saya bisa melakukan banyak 5 tahun. Nggak bisa apa-apa. Karena di MBA itu kan mayoritasnya dosen. Jadi kita orang luar ini ya sudah penonton aja. Yang ketuanya biasanya orang luar. Tetapi kan ya nggak bisa apa-apa. Kita karena saya lihat mentalitas dosen itu susah. Nah jadi ya memang kalau Singapura begini Pak. Contohnya begini. NTU. Ini NTU kan. Wittenward ini NTU. Nah jadi kalau NTU itu dulu dekannya 12. Engineering, mesin, sipil kayak ITB, ITS lah. Terus sama pemerintah dibilangi diganti. Jadi engineering dikumpulkan satu Pak. School of Engineering. Dekannya satu aja. Dari 12 jadi satu. Nah kalau di Indonesia berantem Pak. Bisa demo ke rektornya. Kok enakan jadi dekan kok jadi kajur itu gimana, kaprodi itu kan enggak enak. Nah kemudian dibikinlah humanity. Termasuk kedokteran. NTU itu punya School of Humanity. Nah humanity sama engineering ini 2 kutub yang sekarang jadi kutubnya SIEL dan BIPM dan Kampus Merdeka itu. Kemanusiaannya ini. Nah kalau kita lupa kemanusiaan, lupa Nabi Muhammad, bahaya ini. Ini jadinya teknologi terlalu dominan. We can do whatever we want to the customer with technology. Contohnya begini, saya ini senang Netflix kan, sudah tua, mau apa lagi.
Kalau saya senang nonton film perang, dikasih film perang terus. Karena AI-nya kan begitu. Produktif kan. Tapi kan tidak bagus untuk saya. Mestinya kalau film perang ya dikasih film romance lah. Nah, jadi dari situ sederhana saja melihat kita tidak boleh melepaskan engineering. Nah, NTU, engineering sama humanity, tengahnya ini adalah bisnis. Jadi cuma 3, school of, school of, school of. Nah, kalau yang within one ini direktur teknopreneurship itu tidak punya dosen, ngambil sini, ngambil sini, ngambil sini. Very simple, cuma 3 dekan. Nah, jadi kalau di Indonesia saya bayangkan bagaimana bisa kayak begini, apalagi negeri. Kalau di sana nurut sama pemerintah, buka universitas keempat jadi, universitas kelima bagus, politekniknya maju. Jadi ya mudah-mudahan Batam itu membenchmark ke sana, dan UIB itu kan swasta. Jadi Bapak Ibu yang swasta ini saya harapkan maju di depan. Pak Nizam sendiri kepingin supaya swasta ini cepat maju, akademik berbau vokasi, vokasi berbau akademik. Saya mau tunjukkan 1-2 slide saja, mana CLP IPM, tunjukkan supaya dikit aja. Ini CLP IPM, Punokawan, kalau PIPM ini Nakulo Sadewo, Arjuno, Bimo, Yudhistiro. Jadi ini dari Jawa, saya bawa ke luar negeri. Kemudian satu lagi nanti akhirnya jadi balance scorecard semacam ini. Coba satu lagi seperti ini. Teknologi harus diseimbangkan dengan humanity, marketing dengan finance. Ketemunya di operation, tapi saya tidak mau membahas ini. Ini cuma ringkasan saja bahwa Marketplace Institute terus berpikir terus. Dan saya diajak Philip Kotler, bukan cuma sekarang, dia bilang life begin at 70. I'm still 20 katanya, 90 itu 20. You are 4 years old. Jadi let's work until I'm 100 katanya. Waduh, orang Amerika itu kan gitu ya. Jadi saya terpacu terus ini 6.0, 7.0, 8.0 entrepreneur marketing sampai jadi balance scorecard baru nanti. Keseimbangan marketing dan finance. Satu lagi yang SUS, coba. Nah, saya mempunyai pikiran seperti ini. Bahwa di dunia mungkin China bisa fake ini. Tapi basically di dunia seperti ini termasuk Indonesia. SUS gini, pelan-pelan. Nah, 21, 22 menurut saya transformatif, nggak bisa adaptif. Kalau kita lihat pilarnya strategic management itu ada 4. Adaptif, transformatif, planning, visionary. Ada strategic management yang visionary, planning, transformatif, adaptif. Nah, kalau 2020 itu adaptif, 21 ini transformatif. Begitu juga untuk universitas. Universitas ini menurut saya tidak boleh cuma ngurusi PSBB, masuk keluar digital, nggak bisa. Arahnya apa? Karena dunia itu akan menuju SDG dan Gen Z. Gen Z itu produktif dan Gen Alpha tahun ini sudah umur 11. Jadi Gen Alpha itu akan menjadi nanti 2030 akan menjadi mahasiswa. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan transformasi 21-22, kita akan ketinggalan. Itu dulu pembukaan saya, mudah-mudahan ini merangsang pembicaraan. Kita kepingin juga mengetahui Bakri dan UIB ini the past, the present, and the future. Apa yang dilakukan, siapa tahu bisa menjadi pelajaran untuk komunitas yang ada di sini, karena sudah 19 angkatan, sudah ribuan, dan kita saling belajar dan mungkin kita bisa kerjasama. Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Founder and Chairman Marketplace Inc. Di hari yang berbahagia ini, kita semua akan menjadi saksi lahirnya kolaborasi antara Marketplace Institute dengan Universitas Bakri dan Universitas Internasional Batam. Sebuah langkah besar bagi keempat lembaga ini yang harapannya akan menjadikan kolaborasi ini untuk membawa manfaat bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia ke depannya. Pak Iskandar ini orang mana aslinya, Pak? Saya
Saya kecil di Medan, besar Jakarta, Pak. Tapi DNA-nya mana? Saya Surabaya, Pak. Saya di Jakarta juga, Bapak. Boleh dibilang Medan, Pak. Medan. Oh, Melayu, Pak ya? Campur, Pak. Ada Bataknya. Chinese-nya lebih banyak. Oh, ada Chinese-nya juga. Ya. Oh ya, ya. Oh Intan ya, Iskandar tapi Intan. Ya, ini family-nya Tan ini Pak ya. Betul, Pak. Oh, family name-nya Tan. Sama Tan itu, Ibu Tan itu family name paling besar di China. Saya Tan juga. Saya Tan Chuhak. Masih punya nama lama. Tan Chuhak itu katanya papa saya, keturunan ketujuh, nggak bisa ngomong Mandarin. Zhenjiuxia itu artinya kayak Confucius. Belajar terus ya. Cocok sekarang. Akhirnya saya dulu nggak percaya kalau nama itu ada filosofinya. Ternyata benar ya. Tan. Jadi sama-sama Tan. Pak, ini saya tanda tangani. Bapak ada di situ? Ya, Ayo Pak. saya tanda tangan ya. 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 Turun Pak Iskandar. Ya. Terima kasih Pak. Terima Ya. kasih Pak Hermawan. Terima kasih Pak Tan. Nanti saya seneng kok kalau ke Batam itu. Saya beberapa kali ceramah di Batam karena ada organisasi saya dua. Saya itu organisasi dua Pak. IMA, Indonesia Marketing Association, punya chapter Batam dan punya Indo Asia Marketing Federation. Nah, sekarang World Marketing Forum. Saya mulai forum. Saya dulu ketua asosiasi dunia, tapi kemudian bubar asosiasi itu bukan saya yang bubarin. Ketuanya antara Amerika dan Inggris itu nggak mau salah satu jadi ketua, jadi CIM, Chartered Institute Marketing United Kingdom itu merasa lebih tinggi dari AMA, American Marketing Association. Jadi ya mereka bersaing. Dulu saya ketua kompromi, kemudian bubar, saya bikin lagi dari Asia, sesudah Asia kuat, kita bikin namanya World Marketing Forum. Kamakura, 21-22 Oktober. Saya ketemu wali kota Kamakura sebelum pandemi. Jadi nanti tetap jalan, online, offline. Online-nya dari Jakarta, offline-nya dari Kamakura. Nanti tahun 2022 tak taruh di Bali, Ubud Pak. Ya, jadi itu sekedar sedikit perkenalan. Dan kedua yang ICSB, International Council Small Business. Saya punya toko small business yang ada di Batam, Pak. Nanti lain kali kalau Bapak mau small business apa, saya kenalin anak ITS, Pak. Saya kan sekolah ITS gak lulus, tapi doktor honoris causa ITS. Nah, jadi ada anak ITS 1 yang pengurus ICSB. Saya chairman dunia, Pak, sekarang. Incoming, Mbak. Itu dari George Washington University tahun 55. Ibu saya nanti 1 sampai 29 Oktober di Amerika. 1 Oktober sampai 29 di Amerika, 1 sampai 18 di New York, 18 sampai 29 di Washington DC. Sekalian sebagai incoming chairman. Persiapan karena ada acara di Washington DC. Saya akan dilantik jadi chairman Juli 2022 di Capitol Building katanya. Kuat, organisasi ICSB ini kuat karena punya UN event tiap-tiap tahun. Dan saya waktu itu staf khususnya Pak Kusma Yoga, Menteri KUKM, kita membawa Menteri ke PBB bersama 7 negara mengusulkan Hari UKM Sedunia 27 Juni. Jadi tiap 27 Juni ada acara di UN. Nah, saya berkewajiban sebagai chairman nanti Juli 2023 bikin World Congress di Bali, Bu. 2023 Mas Ian. Mudah-mudahan semuanya aman gitu ya. Ini sekedar perkenalan, jadi marketing sama entrepreneurship dicampur sekarang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Prof. Sofia, dan juga Pak Iskandar. Semoga dari penandatanganan kerjasama ini, ke depannya Universitas Bakri, lalu Universitas Internasional Batam, dan juga Markles Institute semakin memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Selamat sekali lagi Bapak Ibu. Marketeers, kita akan beranjak nih ke pembicara selanjutnya.
Dengan visi dan misinya, perguruan tinggi ini terus mewujudkan diri sebagai universitas yang berkualitas internasional dan menghasilkan lulusan yang menghadapi perubahan global yang dinamis. Bagaimanakah strategi Dr. Iskandar Itan SEMM, Rektor Universitas Internasional Batam dalam memimpin UIB bisa menjadi salah satu yang terbaik dan terus memberikan kontribusi nyata di masyarakat? Sesaat lagi Dr. Iskandar akan berbincang bersama Pak Hermawan Kartajaya untuk mengulasnya lebih dalam. Setelah yang satu ini tetap di Marketeers TV. Baik Marketeers, dalam segmen ketiga kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Iskandar Itan SEMM, Rektor Universitas Internasional Batam yang akan dipimpin langsung oleh Pak Hermawan Kartajaya.
Nah, marketeers diingatkan kembali, marketeers bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang sudah ada di aplikasi Zoom ataupun YouTube. Pak Hermawan, Pak Iskandar, the time is yours, silakan. Pak Tan, it is yours now. Memang luar biasa ya. Saya sudah dengar lama UIB ini Pak. The real global, karena saya kalau ke Batam itu selalu ngomong, kenapa ya kalau naik ferry dari sini ke Batam cuma sejam, kok di sini airnya kotor, kok sama sana bersih. Loh, kita ini kan di terluar tapi bukan tertinggal gitu. Batam itu kan universitasnya mesti kelas dunia langsung kerjasama, ya memang banyak yang kerjasama sama Singapura dan sebagainya. Barusan di ini Politeknik Pak, Politeknik Negeri itu barusan di sini juga agresif itu, dekan Politekniknya atau rektornya itu ngajak saya ke sana. Jadi sudah tampil di sini kerjasama sama kita juga vokasi Pak. Itu cepat sekali itu. Nah orang itu memang andalannya Prof. Nisam sama Prof. Wikan, Dirjen Dikti Diksila. Saya lihat UIB tadi kan memang benar itu Pak. Jadi memang global dan saya yakin Bapak sudah kerjasama dengan semua kampus yang di Singapura. Silakan Pak. Baik Pak, baik Pak Hermawan. Pertama-tama tentu saja saya ingin menyampaikan bahwa kami ini Universitas Internasional Batam atau biasa disebut UIB itu berada di daerah di luar Pulau Jawa. Tentu saja ada sedikit hal yang berbeda yang berkaitan dengan sumber daya terutama. Nah, kita bisa tahu bahwa jarak antara Batam dengan Singapura kalau kita tarik garis lurus itu hanya sekitar 20-an kilometer. Nah, saya mungkin kilas balik sebentar ke sejarah berdirinya UIB, di mana para pendirinya itu melihat bahwa dengan jarak yang sedemikian dekat, yang naik ferry hanya sekitar 45 menit atau 1 jam sudah nyampai, kemudian terjadi perbedaan begitu mencolok, di mana kalau kita lihat, mungkin kita tidak usah bandingkan masalah infrastrukturnya, tapi kita lihat kualitas pendidikan maupun masyarakat yang sudah terdidik, yang jumlahnya seperti apa, itu sangat berbeda jauh dengan apa yang kita alami pada saat kita menyeberang, baik ke Singapura maupun ke Malaysia. Nah, dasar pemikiran itulah yang membuat para pendiri itu berpikir, kenapa kita tidak membantu mendirikan satu universitas yang bisa mendidik masyarakat sekitar Kepulauan Riau, agar bisa memberikan semacam kontribusi kepada katakanlah mungkin industri yang akan didirikan di Batam dan sebagainya. Nah, atas dasar itulah maka didirikanlah universitas ini pada tahun 2000. Hanya saja yang menjadi persoalan karena saking semangatnya para pendiri, dipakailah nama internasional sehingga disebut Universitas Internasional Batam. Di awal-awalnya pengelola itu sangat kesulitan dan menjadi beban juga untuk menjelaskan, karena pada saat setelah berjalan beberapa tahun, pertanyaan mulai muncul, di mana internasionalnya? Apa internasionalnya? Nah, tentu saja itu kelabakan juga, dengan sumber daya yang terbatas, dengan pengelolaan yang diusahakan sedapat mungkin berjalan dengan baik, dilakukanlah beberapa pembenahan, kemudian kita fokus bagaimana supaya bisa memenuhi nama yang sudah tertera di universitas tersebut internasional sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk merasakan bahwa kita berbatasan dengan Singapura, tetapi bisa juga merasakan nuansa universitas yang punya program-program internasional. Nah, di Batam ini sedikit unik, di Kepulauan Riau, itu jumlah pulaunya sekitar 2.400 lebih. Jumlah pulaunya saja sudah 2.400 lebih. Sementara terdiri dari 96% itu lautan, hanya 4% yang daratan. Dengan kondisi seperti ini, para pengelola sebelumnya itu memikirkan bagaimana kita mau menginternasionalkan UIB ini.
itulah yang menjadi kesulitan di awal-awal dengan sumber daya yang terbatas seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan semangat yang tetap membara, karena di nama itu juga bukan hanya sekedar mengencourage, tetapi memaksa bahwa kita harus internasional. Dilakukanlah beberapa katakanlah pertemuan, kunjungan dan sebagainya, kemudian juga mencoba berkolaborasi dengan berbagai pihak. Akhirnya kita bisa memulai program-program internasional itu di tahun 2010. Pertama kali kita lakukan dengan beberapa university dan USM, Universitas Sains Malaysia, di mana kita mengirim mahasiswa kami ke sana untuk kuliah selama 1 tahun untuk kredit transfer. Mungkin saya dibantu dengan slide. Nah, pada saat itulah kita memulai bahwa program itu sudah mulai bisa dijalankan. Nah, dengan katakanlah mungkin program-program itu sudah mulai berjalan, membuat kita lebih bersemangat untuk mengejar beberapa kerjasama dengan partner university yang kita coba dekati gitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita berhasil mendapatkan beberapa kerjasama yang sudah bisa membuat kita merasa lebih baik, untuk lebih semangat untuk mengejar ke program-program internasional tersebut. Next slide, please. Di mana kita kalau lihat bahwa dari program-program yang sudah dijalankan, kita bisa mulai melakukan beberapa program yang bersifat 2 degree maupun 1+1 program, 2+2 program, 3+2 program. Jadi program-program yang kami laksanakan seperti yang 1+1 program itu kita laksanakan dengan Yonsang University di Korea, dan itu sudah berjalan. Mahasiswa kita juga sudah ada yang lulus dari sana dengan 2 degree. Kemudian yang 2+2 juga kita sudah jalankan dengan Nanjing Xiaochuang University di China, kemudian dengan Sanmun University di Korea, itu juga sudah jalan, mahasiswa juga sudah ada yang lulus dari sana. Kemudian yang 3+2 program, di mana mahasiswa tersebut kuliah 3 tahun di UIB, kemudian 2 tahun di partner university, itu mendapat 2 degree yaitu S1 dan S2. Itu kita lakukan kerjasama dengan universitas yang ada di Taiwan. Nah, kemudian program-program inilah yang membuat kami tetap merasa bahwa memang internasionalisasi itu harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun di perbatasan ini, karena terlalu dekat dengan Malaysia dan Singapura, itu tentu saja para calon mahasiswa maupun orang tua mahasiswa itu selalu punya pikiran, andai kata mau program internasional langsung ke luar negeri aja, karena di Batam tidak ada. Nah, untuk itulah kita menyediakan ini supaya mereka bisa juga merasakan manfaat bahwa tanpa ke luar negeri juga bisa merasakan ada program-program internasional tersebut. Di samping itu, ini hanya karena kondisi pandemi COVID-19 membuat banyak kegiatan yang tidak bisa dijalankan. Pada awalnya kita berkolaborasi dengan beberapa uni di Korea, di China, di Taiwan maupun di Jepang. Kita mempunyai semacam program Island Camp, di mana mahasiswa-mahasiswa dari kampus partner university tersebut itu datang ke Batam. Kita ajak keliling beberapa pulau untuk mengenalkan budaya, mengenalkan kondisi tropis seperti ini, dan itu mereka senang sekali. Tentu saja diisi dengan beberapa program yang bersifat perkuliahan juga dan seminar-seminar. Nah, hal-hal inilah yang membuat kami itu mulai bisa lebih mudah bekerja sama dengan berbagai universitas yang ada di mancanegara. Tetapi sementara kami fokus dulu ke tingkat Asia, yang mana kita sudah mulai bisa jalankan, sehingga kami merasa bahwa ini cukup baik, dan kita akan teruskan untuk mencari partner-partner baru, menciptakan program-program baru. Di samping itu, kita juga sudah mulai mengirim dosen-dosen kita sebagai visiting scholar ke beberapa kampus partner university, kemudian juga sudah sering melakukan international conference dengan mereka bersamaan, beberapa negara sekaligus, dan hasilnya memang disambut positif oleh terutama mahasiswa kami yang ada di Batam dan Kepulauan Riau sekitarnya, dan ini menjadi suatu hal yang memang membuat kami terpicu untuk terus menjalankan program-program ini. Next.
Nah, ini beberapa apa yang sudah kita dapatkan, pencapaian-pencapaian yang ada. Kita untuk di sekitar Kepulauan Riau memang kita dikategorikan sebagai yang terbaik saat ini untuk swasta, tentu saja. Kemudian juga kita juga melakukan beberapa sertifikasi dengan berbagai lembaga seperti ACCA, ICAO yang di UK, kemudian juga ADOP, kemudian PAN, dan beberapa sertifikasi ini, di mana kami kerjasamanya adalah beberapa mata kuliah yang kami jalankan itu diakui oleh mereka, sehingga sertifikasinya menjadi lebih pendek dan lebih singkat, sehingga menghasilkan sertifikat yang lebih cepat, katakanlah, karena kita sudah embedded beberapa kurikulum mereka itu ke dalam kurikulum kita. Jadi beberapa hal yang seperti ini tentu saja akan kita tingkatkan lagi, kita jalankan lagi, supaya kita bisa memberikan kualitas lulusan yang lebih baik. Nah, ini beberapa fasilitas yang ada di kita. Saya pikir tadi sudah ada juga di video tersebut. Mungkin next saja. Nah, ini beberapa partner university kami yang sudah bekerja sama, dan kemudian juga sudah jalan sampai sekarang tetap jalan, hanya saja lebih banyak via virtual. Beberapa program yang harus mendatangkan fisik itu sementara ya kita tunda dulu, karena tidak kondisi sekarang tuh membuat kita itu sedikit terbatas untuk hal-hal seperti ini. Saya pikir sementara itu aja, Pak Hermawan. Pak, saya lihat perjuangan Bapak mati-matian untuk internationalize UIB ya, karena enggak boleh namanya saja. Buat saya marketing itu 3 Pak, brand, produk, customer. Brand itu bukan logo. Kalau untuk orang operation kan brand itu kedua. Katanya bikin produknya dulu brand. Kalau orang marketing ya memang, tapi customer by the brand. They don't understand the product, Pak. Produk harus kita tandani, kayak mangkok. Umbrella, mangkok. Produk ada di dalamnya, customer ada di dalamnya, brand. Jadi orang yakin ke UIB sebagai customer, student, pengajar, karena brandnya UIB. Iya kan, Pak? Kemudian produknya tentunya harus disusun. Itu kalau saya loh. Makanya entrepreneurship itu tidak bisa tanpa marketing. Dan banyak UKM, maaf ini, disuruh naik kelas tapi tidak diajari marketing, ya mati Pak, kena predator. Masuk online kena predator. Saya ini staf khusus UKM Pak, dulu 5 tahun aku tahu kelemahan UKM di Indonesia dan di dunia gitu Pak. Jadi dia pokoknya hantem, tapi kalau yang ngerti, wah, kayak Pak Nadiem itu luar biasa Pak. Dari awal memang brand Gojek itu sudah dibikin, dikembangkan terus produknya dan customernya diyakinkan terjadi UIB, Bakri juga sama. Jadi jangan main-main dengan brand kampus kita. Jadi brand Pak boleh pakai nama UIB asal I-nya itu betul-betul bunyi Pak. Ya. Batamnya itu menarik. Menurut saya B itu bisa Batam, bisa Bali, tuh, Pak. Jadi Bali Batam itu bisa dicampur. Kalau saya loh, Pak, saya punya mimpi bilang sama direktur Politeknik itu, aku mau menggabungkan. Karena Bali itu internasional, Pak. Semua orang kepingin ke Bali. Tapi kalau Batam itu juga internasional karena deket toh. Kalau Bali jauh-jauh didatengin orang gitu, Pak. Tsinghua kan mau bikin di Bali, Pak. Tsinghua, Pak. Tsinghua Taiwan ya, bukan Tsinghua China. Bukan Tsinghua China ya. Iya, Tsinghua Taiwan ya. Yang mau buka di pulau apa? Ada sudah Pak. Tapi ya macet sekarang. Itu kan keluarga GT ya, Gajah Tunggal ya, yang mau Ibu Shirley atau siapa itu yang mau. Saya enggak tahu, tapi saya kenal profesornya dari Taiwan yang senang sekali di Bali Pak. Nah jadi memang kalau ke Batam untuk kerja, ke Bali itu memang humanity-nya yang kuat, Pak. Jadi engineering di Batam sama humanity di Bali itu kalau dicampur, waduh itu kekuatan luar biasa. Humanity, engineering, nah kemudian ada bisnisnya.
Nah, bisnisnya di Bakri ini. Nanti Kak, aku mau ngomong sama Ibu Sofia. Ibu Sofia udah saya undang ke sini. Tadi saya Siap. sambil WA. Nah, kalau Batam ini tidak tahu saya, agak jauh ini. Tapi kalau saya punya kesempatan, saya ke Batam sekalian ke vokasi itu, Pak. Ya, Ya, mampir Pak. vokasi itu Ya. bagus. Dan mudah-mudahan nanti Bapak mengikutkan ini. Saya tidak jualan ini, Pak. Tapi dengan ikut-ikut seperti begini, ikut tampil begini kan kita jadi terkoneksi ya. Ya. Terkoneksi ya, terkoneksi. Karena Babson ini the real international, Pak. Ya. Nomor 1. Dan Pak Nizam kepingin resmi Babson itu diundang Dikti, Pak. Nah, ini program pertama, Bu Sofia. Ya. Saya bilang sama Pak Nizam, saya ngundang pertama Babson pakai inisiatif saya. Saya kan orang Surabaya, wis pokoknya berani dulu, innovation dulu, baru improvement. Ya, atau jadi Petruk dulu, baru Arjuno. Arjuno kan pelan-pelan latihan mana apa gitu. Nah, jadi kalau Bagong mesti dicampur sama Nakulo Sadewo. Kalau Gareng entrepreneur harus dicampur sama Bimo profesional. Nah, kalau Semar dicampur sama Yudhistiro kan gitu ya. Nah, jadi Punokawan sama Pandawa 5 itu mesti dicampur. Ini tolong kalau bisa ikut, bukan jualan saya, tapi supaya terkoneksi. Koneksinya itu loh yang penting. Baik, Pak. Duit itu gampang lah. Berapa pokoknya aku nggak rugi, oke lah. Aku nggak tahu ini berapa, tapi kirim satu tim kalau bisa. Jadi tim itu bisa membuat entrepreneurship di sana gitu ya. Untuk yang juga yang dari universitas lain yang mengikuti kampus ini, silakan kalau mau tanya-tanya tentang ini, tanya saja langsung ke di sini kan, di sini ada database-nya untuk yang ngurus ini. Kita memang mau sukseskan ini 40 orang ini pertama Sial Indonesia Online Course. Jadi ada Sialnya. Kalau di Babson malah ELI cuman, ELI for Asia, Entrepreneurship Leadership Innovation. Dia kaget, loh Sial loh, iya aku bikin buku sama Philip Kotler loh, nanti dibagi di Summit di Bali. Wah ini loh. Nah, langsung Oktober nanti saya diundang ceramah Sial dia di Babson, Bu. Jadi ya aku nekat aja ngomong di PBB 3 kali, di mana 2 kali aku ngomong di Kelok, di mana-mana sudah. Pokoknya kita Indonesia itu jangan minder. Indonesia itu negara gede ya Pak. Kan Indonesia gede. Batam jangan di bawahnya Singapura, Pak. Aku enggak mau. Ya. Kalau marketing saya ngatur semua ini Asia ini. Marketing of Singapura di bawah saya, Japan Marketing Association di bawah saya. Semua. Ya, kalau marketing aku mau rekso. Itu tidak ada orang Jawa. Tapi sekarang kata campur entrepreneur marketing. Nah, small business saya mulai. Jerman Indonesia, Jerman Asia, Jerman dunia nanti. Saya makanya kepingin ngajak tahun ini, ayo kampus-kampus ini, Women Entrepreneurship, pembinaan UKM-nya mesti bagus. UKM itu entrepreneurship loh. Iya toh. Ya, itu dulu Abah. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Iskandar dan juga Pak Hermawan. Marketers kita akan berlanjut nih ke sesi selanjutnya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Yang pertama mungkin dari Bapak atau Ibu Alvino dari Universitas Internasional Batam. Ini mungkin bisa dijawab oleh Prof. Sofi dan juga Dr. Iskandar. Pertanyaannya adalah pandemi ini kan kita belajarnya pada daring semua ya Bapak Ibu. Jadi selama pandemi ini, selama pembelajarannya daring, apakah kualitas dari mahasiswanya ini menjadi lebih baguskah? Atau ada penurunan nih dari kualitas mahasiswanya dari pembelajaran daring ini? Silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin saya tambahkan beberapa hal apa yang disampaikan oleh Prof. Sofi. Benar yang disampaikan oleh Prof. Sofi bahwa memang kemampuan teknologi penggunaan alat-alat yang berbau teknologi itu menjadi meningkat buat mahasiswa. Tetapi ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan kota Jakarta dengan di daerah seperti Batam. Apalagi yang terdiri dari begitu banyak pulau. Nah, para mahasiswa kami itu juga datang dari berbagai pulau ke Batam untuk kuliah.
situasi pandemi ini membuat sedikit perbedaan, di mana banyak mahasiswa itu mungkin karena pandemi tidak bisa masuk kampus, harus kuliah online, ya dia lebih bagus balik ke daerahnya masing-masing. Nah, situasi menjadi bertambah masalahnya karena internet akses tidak selancar seperti di Kota Batam. Sehingga kadang-kadang juga ada kesulitan. Nah, akhirnya mahasiswa juga kembali ke Batam. Nah, hal-hal ini juga menjadi kendala, tantangan buat kami di Universitas Internasional Batam. Salah satu hal yang paling serius itu adalah pertama kali pada saat katakanlah mungkin saya istilahkan PPKM atau lockdown pertama kali ya, di mana semua mahasiswa tidak boleh ke kampus. Saat itu memang jujur saja itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, di mana mahasiswa yang biasanya bisa tatap muka tidak bisa ke kampus, harus belajar online. Sementara dosen yang biasa ngajarnya offline, sekarang harus ngajar online. Tidak semua siap. Bahkan dosen pun tidak semuanya siap. Sehingga terjadi berbagai kendala. Nah, tetapi kami setiap minggu membuat semacam pertemuan di para dosen, apa saja masalahnya, kendalanya di mana, cara pengajarannya seperti apa, supaya interaktif di kelas yang online itu seperti apa saja yang perlu diberikan, apakah semacam case study, ataukah dalam bentuk apa, supaya menarik, supaya hidup, itu kita saling sharing. Setiap minggu kita lakukan. Sampai di mana kita mendapat satu titik, sudah agak baik, sudah agak mending, dosen sudah mulai terbiasa, dosen sudah mulai bisa menguasai panggung di kelas dengan virtual, mahasiswa juga sudah keluhannya kita usahakan dijawab semua. Nah, itu secara pelan-pelan kita sudah bisa membuat suasana seperti itu. Hanya saja kalau pertanyaannya adalah apakah kualitasnya menurun atau bagaimana, tentu aja seperti yang dikatakan oleh Prof. Sofi, memang ada sedikit hal penurunan di hal-hal tertentu. Karena interaksi itu tidak bisa dielakkan. Karena kalau kita berinteraksi langsung, apalagi terutama yang berkaitan dengan ada yang mata kuliah yang harus ada praktek, itu membuat suasana itu berbeda. Jadi itu hal-hal yang mungkin bisa membuat perbedaan ya dikala tidak ada pandemi dan di saat ada pandemi. Tetapi apapun itu, kita akan terus memperbaiki diri, menjaga, evaluasi, terus melakukan pembenahan agar pemberian mata kuliah secara online ini itu dapat benar-benar bisa tetap memuaskan semua pihak. Itu aja sementara, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Iskandar. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih untuk UIB. Pak, kan kalau UIB itu Universitas Internasional Batam ya Pak ya. Tadi kan sudah banyak juga dijelaskan mengenai kerjasamanya dengan universitas atau perusahaan internasional seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Alpino juga dari Universitas Internasional Batam dan juga Bapak Anwar Muslim dari Universitas Bakri. Pertanyaannya saya jadikan satu saja karena masih menyangkut hal yang sama. Itu bagaimanakah Pak di masa pandemi ini kerjasama internasional dan nasionalnya? Apakah masih ada untuk program internasionalnya? Apakah masih dibuka? Prosedurnya seperti apa? Dan kalau misalnya berjalan, bagaimana nih Pak? Apakah ada dampaknya terhadap intake dari penerimaan di UIB? Silakan Bapak. Baik, Mbak. Kalau kita bicara program internasional, itu tetap harus jalan. Karena partner di university kita juga melakukan hal yang sama. Komunikasi tetap jalan, hanya saja yang kita bicarakan, apa yang bisa kita kerjakan. Program apa bisa jalan dengan tanpa tatap muka, tanpa bertemu, apa saja. Nah, tentu saja kita tetap menjalankannya seperti mahasiswa kita mengikuti kuliah di kampus mereka kuliah di tempat kita, itu secara online. Jadi itu kita istilahkan program credit transfer, itu tetap jalan. Kemudian tentu saja yang paling sering kita lakukan dan juga sudah menjadi agenda tahunan, itu adalah beberapa international conference dengan mereka. Ya. Kemudian juga kita juga melakukan berbagai, katakanlah mungkin, pembicaraan-pembicaraan di awal, di mana sebelum pandemi ini kita tidak tahu kapan dia berakhirnya.
Sehingga pendaftaran tetap jalan, di mana mereka disiapkan untuk berangkat, tetapi pada saat titik tertentu mereka kasih tahu, sementara belum bisa. Karena visa application itu tidak dibuka, sehingga belum bisa. Tetapi itu mereka sudah ready, sehingga itu kita salurkan dengan kredit transfer dan sebagainya. Dan kemudian juga kalau dikatakan bahwa program internasional itu apakah jalan, tetap jalan dan harus jalan. Karena tidak bisa tidak, karena bukan hanya kami di UID, partner university itu juga ingin supaya kerjasama ini tetap berjalan, ada kegiatannya, ada wujudnya gitu. Jadi demikian sementara. Baik, terima kasih Bapak Iskandar. Terakhir, ini pertanyaan untuk Pak Hermawan Kartajaya, Pak. Pertanyaannya dari Ian, dari BAKP, Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana Bapak melihat program Kampus Merdeka bisa menjadi jawaban nih Pak untuk mahasiswa lebih mengenal dunia kerja nantinya, dan apakah akan berpengaruh, Pak? Bagaimana kira-kira Pak Hermawan? Coba diulangi. Pertanyaannya adalah bagaimana Bapak melihat program Kampus Merdeka bisa menjadi jawaban bagi mahasiswa untuk nantinya lebih mengenal dunia kerja, dan apakah akan berpengaruh untuk mereka? Ya, jadi sebetulnya Kampus Merdeka itu kalau yang saya tahu, saya akan mengunjungi mungkin sudah 30 kampus ini ya secara sukarela, karena perjalanan bisnis ke cabang-cabang saya di Bali, Surabaya, Bandung, Solo, Jogja, Semarang, saya selalu berusaha mengunjungi rektor. Makanya saya lihat PTN lebih susah dari BTS ya. Kalau vokasi sudah merdeka dari dulu. Nah, jadi sebetulnya Kampus Merdeka ini bukan untuk sekedar menyiapkan supaya lebih relevan dengan industri, tapi supaya menjadi pengusaha juga. Dua. Nah, Kampus Merdeka ini sudah, MBKM ini sudah menyediakan berbagai pilihan. 8 semester, 5 tambah 2 tambah 1. Yang 2 semester ini kan bisa magang, bisa ngajar di desa, bisa exchange student di luar negeri, dan macam-macam. Dan satu prodi lain kan itu kan belajar, banyak yang belajar marketing, belajar entrepreneurship dan sebagainya. Makanya saya lihat kalau PTS yang lebih lincah ini mau menjalankan itu, dan banyak yang sudah menjalankan seperti BINUS, itu dulu Presiden University itu sudah merdeka dari dulu, SBM ITB itu sudah merdeka. Nah, sebelum ada aturannya malah mereka dulu susah cari dukungan. Nah, sekarang mereka memang lebih nyaman. Nah, sekarang saya yakin kalau ini dijalankan betul-betul, karena pemerintah itu budgetnya besar sekali untuk membantu. Seperti tadi saya lihat Bakri juga dapat berbagai program ke Daereka dan sebagainya. Kemarin saya ke mana ya? Ke PGRI, Universitas Swasta, PGRI Semarang, UGRIS, PGRI Semarang. Itu hampir setiap yang ditawarkan dikti yang ada bantuannya dia dapat semua. Ya. Karena mereka memang aktif memprogramkan MBKM lah, tapi kan tidak semua universitas swasta itu seperti itu. Mungkin bisa inisiatif sendiri, mungkin kalau PTN masih berantem di dalam, rektornya mau, yang lain tidak mau, sehingga sedikit-sedikit. Tapi kalau kemarin aku lihat di UGRIS di Semarang itu luar biasa ya. Dapat bantuan banyak karena dikti itu kan otomatis mengeluarkan dana ratusan miliar kepada universitas yang memang programnya jelas. Nah, sekarang kami lagi dalam rangka membranding ke Daereka juga. Nah, jadi ya kita banyak dilibatkan dalam riset, dalam implementasi. Kita juga kerjasama prodi khusus dengan Unpad Bandung, UGM Jogja, ITS Surabaya, selain ITB ya. Nah, untuk supaya anak-anak magangnya ini bisa kita pakai untuk membina UKM.
Jadi nanti Mark+ di belakangnya. Kasih brand gitu mamanya. Brand itu yang paling susah, bukan paling gampang. Orang awam bilang brand itu paling gampang, panggil aja tukang logo gitu. Bukan itu. Tapi brand management itu is totally different dengan logo. Karena namanya brand management and development. Karena kalau sudah brand management, brand leadership, itu ngomongnya udah marketing secara keseluruhan. Nah itu biasanya kita lebih berperan di situ. Jadi jawaban saya cukup itu, dan ini masih banyak pertanyaan pasti. Saya harap bisa dicatat, disalurkanlah kepada Ibu Sofia maupun kepada Pak Tan, supaya kalau bisa dijawab. Itu kan juga branding juga ya, branding juga. Kalau yang ke kita ya sebisa-bisanya ada tim kita yang menjawab. Walaupun kita banyak urusan, ini urusan branding juga ini, supaya kita itu responsif di dalam komunitas kampus ini. Saya mau menutup ini dengan sekaligus kembali lagi ke sini. Saya barusan WA sama Pak Nizam. Pak Nizam saya minta membuka dan menutup. Nah, kalau di Indonesia kan modelnya gitu, menutup dan membuka. Ya, pembukaannya Pak John Chen, dan di tengah-tengah kita yang akan mengajar. Nah, jadi mohon teman-teman yang ada di sini bisa ikut ini supaya 40 kota dari Babson ini bisa terpenuhi. Selain itu kita punya program juga untuk perusahaan Breakthrough Innovation, itu Babson semua yang ngajar karena kita tidak ikut-ikut, itu cuma 20 orang ya. Ini beda lagi. Itu yang Babson, kita akan menjadi partner Babson karena entrepreneurship ini lagi naik daun ya, betul-betul untuk di Indonesia khususnya. Sebetulnya agak telat sih, Pak Ciputra sudah mulai dari dulu. Dan kalau kita berkunjung ke Universitas Ciputra itu ya dia tidak malu-malu, the entrepreneurial university. Dan memang saya lihat di sana-sana itu almarhum Ciputra sudah ada, tetapi spiritnya ada di mana-mana. Saya kalau ke Surabaya mengunjungi kampus itu senang ya. Lihat itu bagaimana ketemu dosennya, ketemu mahasiswanya ya. Ini yang apa ini? Building innovation ya. Ini yang untuk perusahaan. Ini yang untuk perusahaan. Tapi ini bukan untuk kampus yang tadi. Saya pikir itu dulu dari saya, Amba. Silakan ditutup. Terima kasih Prof. Sofia, Pak Tan. Dan untuk teman-teman yang di sini ini, yang di sini aja bertahan 270 ditambah yang di YouTube dan sebagainya. Biasanya easily 400, 500, 600, apalagi kalau special edition biasanya sampai 700. Tetapi kita database-nya sudah 1000 lebih. Nah, ayo kita barengan kerjasama, kolaborasi. Kita tidak bisa kerja sendiri, percaya saya. Tidak ada satu Babson aja kepengen kerjasama sama kita. Harvard juga kepengen kerjasama. Kita juga agennya Kellogg di Indonesia. Itu brand-brand yang terkenal. Begitu dia tidak ngerti daerahnya, kerja sama-sama kita. Ayo kita kerjasama, sama-sama di Indonesia. Tapi kita punya fokus sendiri-sendiri. Jangan pernah menutup diri untuk kerjasama. Para profesional biasanya menutup diri. Entrepreneur beda, collab sama orang. Manager takut posisinya diambil orang. Leader enggak. Nah, itu bedanya SIAL sama PIPM. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermawan. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Prof. Sofi, dan juga Dr. Iskandar. Marketeers, sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Marketeers Goes to Campus episode kali ini. Bagi Marketeers, jangan lupa saksikan terus Marketeers Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Ambalika beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Marketeers TV untuk mendapatkan update-update terbarunya. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa Marketeers.